Halo, perkenalkan, saya Daniel Tino, NIM 46 Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Hari ini saya akan memberikan edukasi tentang menstruasi. Nah, kita masuk ke definisi menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah pendarahan vagina secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Nah, usia awal rata-rata perempuan mengalami menstruasi itu sekitar 12-13 tahun sampai 40-50 tahun. Nah, biasanya lama dari menstruasi itu rata-rata 4-6 hari. Nah, apa sih tanda dan gejala dari menstruasi? Tanda dan gejala dari menstruasi biasanya perempuan merasakan perutnya mulas, mual, dan panas, kram perut bagian bawah dan vagina, anemia, perut kembung, nyeri saat BAK, tubuh tidak fit, sakit kepala, dan pusing, keputihan, gatal-gatal pada vagina, emosi meningkat, mudah tersinggung, gelisah, nyeri payudara, bau badan tidak sedap, dan terkadang timbul jerawat. Nah, kita masuk di fase-fase menstruasi. Fase-fase menstruasi itu ada 4. Yang pertama itu fase menstruasi atau desquamasi. Nah, fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. Yang kedua adalah fase pasca menstruasi atau fase setelah menstruasi. Yang ketiga ada fase intermenstruum atau proliferasi. Jadi segera setelah menstruasi endometrium menjadi sangat tipis selama minggu berikutnya. Jadi setelah menstruasi. Jadi endometrium mengalami proliferasi dengan sangat jelas. Nah, yang keempat adalah fase pramenstruasi atau sekresi. Nah, setelah pelepasan ovum dari follicle de Graaff atau ovulasi, sel-sel yang membentuk korpus luteum mulai menyekresi hormon penting lainnya. Nah, berikut adalah gambar dari mekanisme menstruasi. Di situ ada FSH. Apa isu FSH? FSH itu singkatan dari Follicle Stimulation Hormone, dan LH, Luteinizing Hormone, dipengaruhi oleh GnRH. Apa itu GnRH? GnRH itu singkatan dari Gonadotropin Relaxing Hormone, yang disalurkan dan di hipotalamus ke hipofisis. FSH dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Beberapa follicle primer berkembang di ovarium. Follicle primer atau follicle de Graaff yang membuat estrogen menaikkan FSH. Lobus anterior hipofisis mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Estrogen membuat endometrium menebal. LH membuat follicle mendekati permukaan ovulasi. Corpus rubrum atau merah, corpus luteum atau kuning. Corpus luteum menghasilkan hormon progesteron, menjaga otot rahim tetap rileks, serta menjaga ketebalan endometrium. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum berdegenerasi, penurunan estrogen dan progesteron, peluruhan endometrium, dan pendarahan atau menstruasi. Jika terjadi pembuahan, korpus luteum dipertahankan dan berkembang menjadi korpus luteum graviditatis. Sekian edukasi yang dapat saya berikan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Sampai jumpa.